Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman sudah join di ruang Zoom meeting ini untuk melaksanakan perkuliahan materi pengantar bisnis, ya. Mudah-mudahan kita selalu semangat dan melaksanakan perkuliahan ini sampai dengan berakhir. Jadi ini nanti saya akan perkenalkan diri dan mata kuliah yang kita sama-sama empu, ya, kita sama-sama belajar, itu mata kuliah pengantar bisnis. Ya, saya share untuk materi yang kita bahas dalam perkuliahan. Ya, ya, materi pengajaran kita itu yang pertama adalah untuk pengantar bisnis, ya, pengantar bisnis itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia. Inilah saya dosen di kelas A5 ini, berikan tanggung jawab amanah untuk menangani kelas ini di mata kuliah pengantar bisnis. Nama saya Ajmal HSEMM dari jurusan manajemen. Ya, dari nanti di dalam perkuliahan ini, deskripsi mata kuliah pengantar bisnis, yakni mata kuliah ini akan dibahas tentang konsep-konsep dasar bisnis, meliputi ruang lingkup bisnis, ya, perusahaan dan lingkungan perusahaan. Ada nanti bentuk-bentuk badan usaha, merencanakan bisnis, ya, tanggung jawab sosial, lingkungan ekonomi, lingkungan global, memahami tentang dasar-dasar manajemen efektif. Nanti akan juga selanjutnya kita bahas tentang struktur organisasi, manajemen produksi, memperbaiki kualitas dan efisiensi produksi, mengelola karyawan, manajemen pemasaran, serta memahami bisnis internasional. Ya, dari pengantar bisnis ini, standar kompetensi yang kita harapkan adalah nanti pada akhir perkuliahan, mahasiswa dapat mengaplikasikan pengantar bisnis, yaitu memahami tentang dasar-dasar dalam mengelola bisnis. Dan metode pengajaran kita di pengantar bisnis ini, yang pertama adalah pengajaran mata kuliah ini akan diselenggarakan dalam bentuk kuliah tutorial, ya, seperti yang kita laksanakan, discovery learning, cooperative learning, dan small group discussion. Ya. Dan yang kedua, model pembelajaran menekankan nanti pada diskusi dan penyelesaian soal-soal latihan. Yang ketiga, mahasiswa dituntut untuk selalu menyiapkan diri terlebih dahulu sebelum menghadiri perkuliahan. Dan yang keempat, mahasiswa perlu membaca materi kuliah yang akan dibahas, ya, sesuai dengan yang ada di kalam juga, itu bisa dipelajari. Pelaksanaan perkuliahan dan penilaian. Di dalam perkuliahan ini akan dilaksanakan selama 14 kali pertemuan, terdiri atas 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester dan 7 pertemuan sesudah ujian tengah semester. Dan yang kedua, evaluasi prestasi mahasiswa dilaksanakan dalam 2 kali ujian UTS dan UAS. Dan yang ketiga, nilai akhir nanti merupakan akumulasi nilai-nilai sebagai berikut, yaitu kehadiran 10%, tugas-tugas yang terstruktur 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Dan grade nilai, ya, ada nilai A 91 sampai 100, A minus 85 sampai 90, B plus 80 sampai 84, kalau B 75 sampai 79, B minus 70 sampai 74, C plus 65 sampai 69, C 60 sampai 64, jadi kurang dari 60 akan dinilai E. Itu, ya, inilah grade nilai yang kita jalankan di pengantar bisnis ini, ya, perkuliahan. Ini juga rata-rata dijalankan di beberapa mata kuliah lain, ya. Mata kuliah lainnya juga berdasarkan grade nilai sesuai dengan standar Universitas Muslim Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
pokok bahasan. Nanti kita bahas ruang lingkup bisnis. Nah, ruang lingkup bisnis seperti apa? Ya, mulai ada teori-teori di situ, ada contoh-contoh bisnis juga, ya nanti akan diterangkan. Yang kedua ada perusahaan dan lingkungan perusahaan, ya lingkungan yang mencakup lingkungan perusahaan seperti apa, baik lingkungan internal maupun eksternal. Yang ketiga bentuk-bentuk badan usaha, ya bentuk-bentuk badan usaha itu ada contohnya ada perseroan terbatas, ya ada CT, ya dan UD itu akan dibahas nanti di dalam bentuk-bentuk perusahaan ini agar kita memahami dan persyaratan kalau PT itu persyaratan seperti apa itu akan dibahas dalam bentuk-bentuk badan usaha. Dan yang keempat itu merencanakan bisnis. Ya, kalau dalam merencanakan bisnis itu kita membutuhkan persyaratan apa aja hal-hal yang perlu kita siapkan dalam merencanakan bisnis. Dan selanjutnya itu memilih bentuk kepemilikan bisnis. Jadi nanti perkuliahan itu akan memilih bentuk kepemilikan bisnis, ya bentuk-bentuk kepemilikan bisnis itu seperti apa, kategorinya bagaimana, dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dan yang ke-6, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Dan etika bisnis itu tentu kalau mendirikan bisnis tentu harus ada etikanya, ya, bagaimana kita berhubungan dengan karyawan satu dan karyawan lain, bawahan sama atasan, berhubungan dengan pelanggan, supplier, ya, dan tanggung jawab sosial kita terutama di lingkungan perusahaan, ya, atau terutama di lingkungan masyarakat sekitar, kepada pemerintah, gitu ya, dan badan-badan lain. Dan yang ketujuh itu akan membahas tentang lingkungan ekonomi secara umum, ya, lingkungan yang akan kita jabarkan di dalam perkuliahan ini. Dan yang kedelapan ada lingkungan global. Lingkungan global itu artinya adalah lingkungan secara luas, ya. Global itu ya berarti bicara tentang lingkungan internasional. Dan yang selanjutnya nanti yang ke-9 itu dasar-dasar manajemen yang efektif. Jadi manajemen efektif itu seperti apa? Menjalankannya yang efektif itu bagaimana sistem dan metode yang dijalankan perusahaan. Dan yang keempat adalah yang selanjutnya, yang ke-10 struktur organisasi. Ya, nanti struktur organisasi di situ akan dibahas bagaimana struktur dari top management, middle, dan low management. Itu nanti ada ada peringkat-peringkatnya di dalam pengkategorian dalam struktur organisasi. Dan selanjutnya yang ke-11, ya, manajemen produksi, bagaimana dalam menjalankan manajemen produksi itu yang benar-benar tertata, ya, sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur yang dijalankan. Jadi produksi itu dapat mencapai produktivitas yang tinggi dan sesuai dengan harapan dalam mencapai. Dan yang ke-12 nanti kita akan bahas meningkatkan kualitas dan efisiensi. Bagaimana sistem yang dijalankan dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi. Dan yang pertemuan ke-13 nanti kita akan bahas mengelola karyawan. Dalam bagaimana mengelola dalam karyawan, mulai dari perekrutmen, ya, oleh proses kerja, job description-nya, bagaimana dalam menjalankan tugasnya, itu akan dibahas di dalam mengelola karyawan. Dan yang ke-14 itu akan dibahas manajemen pemasaran, ya, manajemen pemasaran, bagaimana mengelola pemasaran, ya, berarti di situ salah satunya ada produk, ada harga, ada harga, ya, ada tempat, dan juga ada bagaimana mempromosikan di dalam pemasaran. Yang terakhir adalah bisnis internasional. Dalam menjalankan bisnis ini, bagaimana berhubungan dengan lingkungan bisnis internasional, ya, itu akan dijabarkan di dalam. Dan referensi buku yang kita pakai adalah ini, adalah yang bahasa swasta,
bisnis Kojo, ya, pengantar bisnis modern, pengantar bisnis perusahaan modern. Dan yang kedua, Jeff Madura 2007, pengantar bisnis. Yang keempat, penerbit Salemba 4 Jakarta. Dan Murti Sumarni yang juga itu 95. Dan juga ada buku-buku baru ya yang akan kita nanti sama-sama miliki itu sebagai referensi dalam menjalankan perkuliahan pengantar bisnis ini. Ya, demikian ini pengantar RPS ya yang kita jalankan nanti sampai dengan berakhir di perkuliahan pengantar bisnis. Ya. Ya, sekira itu yang akan dibahas nantinya. Sampai hari ini kita akan bahas tentang hari ini kita akan bahas tentang ya teman-teman, kita masuk di materi selanjutnya, itu mengelola karyawan. Ya, mengelola karyawan ini merupakan pertemuan yang ke-13 ya dalam kita materi pembelajaran kita di pengantar bisnis. Ya, jadi mengelola karyawan itu istilahnya adalah managing employees. Ya, bagaimana dalam mengelola karyawan kita lihat di dalam schedule dalam pengelolaan karyawan. Ya. Dan nanti kalau kita jadi pemilik perusahaan, ya, kita owner perusahaan atau kita manajer ya di perusahaan ataupun kita staff ya. Kita akan mengenal nanti bagaimana dalam mengelola karyawan. Yang pertama adalah tentunya kalau kita dalam mengelola karyawan, bagaimana kita menciptakan motivasi karyawan, ya. Bagaimana menciptakan motivasi karyawan? Kenapa motivasi karyawan itu dibutuhkan? Ya, yang pertama adalah untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Ya, dalam memotivasi ini juga berhubungan dengan sebelumnya kita telah merekrut, ya, mulai dari proses perekrutan, melatih, dan mengevaluasi karyawan. Ya, dalam segi merekrut itu karyawan yang sesuai dengan kategori perusahaan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sesuai dengan kualitas SDM yang dibutuhkan. Yang kedua, pelatihan karya yang sesuai. Jadi pelatihan nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari yang dibutuhkan perusahaan dalam meningkatkan kinerja di dalam perusahaan itu sendiri. Yang ketiga adalah evaluasi karyawan yang sesuai. Jadi nanti kita tetap ada evaluasi yang dilakukan. Bagaimana evaluasi kinerja karyawan? Evaluasi itu bisa dalam periode harian, mingguan, ya, bulanan, semester, dan tahunan. Itu tetap selalu diadakan evaluasi untuk melihat bagaimana kinerja setiap individu di dalam karyawan, agar tetap kita bisa kontrol, memonitor bagaimana dalam menjalankan aktivitas pekerjaan masing-masing setiap hari. Dan dalam hal perekrutan, pelatihan, dan evaluasi, dan juga karyawan itu sudah merasa termotivasi, ya, sudah semangat. Tujuannya adalah sama-sama tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan, ya, meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi kalau karyawan sudah meningkat, kinerja karyawan itu akan meningkatkan kinerja perusahaan. Gitu ya. Jadi tentunya kalau kita nanti jadi pelaku bisnis nantinya, itu kita tetap bagaimana menjalankan dalam pengelolaan karyawan ini. Bagaimana cara memotivasi, ya, bagaimana merekrut, bagaimana melatih karyawan, dan bagaimana evaluasi. Jadi tetap itu dijalankan secara bertahap
untuk mempertahankan posisi perusahaan dalam posisi yang kompetitif. Ya, ya, apa perbedaan MSDM dengan manajemen personalia? Ya, ada perbedaan antara manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia. Yang pertama, dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Jadi kalau di istilah personalia itu, karyawan atau SDM yang ada dipergunakan, dijalankan roda dari organisasi ini untuk dalam hal faktor-faktor produksi saja, gitu ya. Jadi terbatas ya. Jadi pengembangannya juga terbatas dan dari segi evaluasi juga terbatas. Sedangkan dalam istilah MSDM terkandung pengertian bahwa karyawan atau SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset ya, atau kekayaan milik yang berharga perusahaan. Dan istilah sekarang dikenal dengan human capital. Human capital itu, jadi karyawan itu merupakan aset. Jadi jika kita menjalankan roda bisnis, perusahaan, modal utamanya itu sebenarnya bukan uang, tapi modal utamanya adalah SDM yang berkualitas atau human capital itu menjadi aset perusahaan. Sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Manajemen sumber daya manusia. Sebagai suatu kegiatan, manajemen sumber daya manusia itu yakni suatu kegiatan merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan semua pekerjaan yang menyangkut pegawai. Mencari pegawai, melatih atau mencapai tujuan organisasi secara efisien, dan memungkinkan pegawai menggunakan segala kemampuannya, minatnya, dan kesempatan untuk bekerja sebaik mungkin. Jadi nanti kalau kita menjadi karyawan, ya setidaknya juga dapat bersaing ya di dalam pertama adalah bagaimana kita bisa lulus dalam perekrutan. Akhirnya sudah masuk, kita dilatih, setelah dilatih dan setelah itu tetap kinerja kita akan dievaluasi. Ya, jadi kegiatan ini mencari benar-benar mencari pegawai yang berkualitas ya. Jadi itu adalah manajemen sumber daya manusia. Ya, jadi betul-betul manusia itu atau karyawan itu menjadi aset ya untuk segala kemampuan dan minatnya dipergunakan untuk sebaik-baiknya dalam produktivitas perusahaan. Gitu ya. Itu adalah manajemen sumber daya manusia. Dan melatih, merekrut, melatih, dan mengevaluasi karyawan. Bagaimana sih sistem merekrut, melatih, dan mengevaluasi karyawan? Ya, ada di sini ada gambar bagaimana perekrutan. Ya, merekrut, melatih, dan mengevaluasi karyawan. Perekrutan itu artinya adalah memilih orang terbaik untuk suatu posisi jabatan. Jadi kalau perusahaan merekrut karyawan, tentunya pasti akan memilih orang terbaik, yang paling cocok, yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, jadi betul-betul makanya di dalam perekrutan itu ada sistem tesnya, ada psikotes, ya, ada interview, tes keahlian. Itu semuanya demi untuk mencari orang-orang yang tepat atau calon karyawan yang tepat untuk jabatan yang dibutuhkan. Yang kedua, setelah kita merekrut karyawan yang telah sesuai dengan menurut tes ya, interview ya, itu sesuai dengan kebutuhan, tentunya dipilih yang terbaik ya di antara calon-calon yang telah menjalankan proses perekrutan. Yaitu setelah itu kita mengembangkan kalian yang dibutuhkan karyawan. Ya tentunya karyawan misalnya kalau ada karyawan benar-benar kita nanti selesai S1 ya, sudah S1 kita melamar di perusahaan itu tentunya kita mulai proses lamaran kerja CV ya dikirim. Nanti kalau CV kita sesuai kualifikasi ya akan dipanggil melalui beberapa proses yang kita jalankan. Akhirnya karena kita adalah S1 belum ada pengalaman,
belum ada pengalaman kerja, tapi selama ini kita cuma analisa, ya, kita cuma pengenalan, ya, dan pemahaman, tapi pelaksanaannya juga kan belum maksimal. Jadi dibutuhkan pelatihan. Pelatihan ini disesuaikan juga kebutuhan perusahaan, tentunya tetap efektif dan efisien, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan rencana perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Setelah dilatih, karyawan itu direkrut, habis itu dilatih, dan kemudian setelah itu ada proses pengevaluasian dalam proses kinerja yang dijalankan. Menciptakan suatu proses formal untuk mengakui dan akhirnya memberikan reward karyawan yang telah bekerja dengan baik, sekaligus memberikan saran perbaikan kepada karyawan lain. Dari proses perekrutan, pelatihan, dan pengevaluasian ini tujuannya adalah dilaksanakan untuk membentuk tim karyawan dengan latar belakang, pelatihan, dan panduan yang baik. Ya, panduan yang baik, akhirnya terciptalah nilai-nilai yang ada di perusahaan, ya, nilai-nilai secara terpadu dijalankan, ya, sudah menjadi kebiasaan. Akhirnya menciptakan manusia yang berkualitas yang kita pekerjakan dalam perusahaan. Nah, istilahnya adalah benar-benar menjadi aset, atau human capital. Itu yang diharapkan. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa betul-betul belajar, bukan belajar hanya dari segi teori saja, tetapi tentunya kita juga mengikuti perkembangan manajemen ya, terkini, perkembangan bisnis saat ini, persaingan bisnis seperti apa, dan kualitas yang dibutuhkan, ya, kualitas yang harus mumpuni, yang harus dimiliki, bagaimana nanti kita menjadi aset. Ya, aset itu bukan hanya jasanya saja, tapi yang dibutuhkan adalah kualitasnya. Jasanya cuma sebagai tanda, tapi yang utama adalah bagaimana kita benar-benar menjadi manusia, ya, menjadi manusia yang berkualitas yang dibutuhkan masyarakat. Dan kita dan kita bermengabdi kepada bangsa dan negara kita ini. Ya, terutama kita bekerja nanti di perusahaan, nantinya kita menjadi produktif, ya, produktif. Perusahaan kita akan semakin bersaing. Dan selanjutnya ini bukan hanya kita sebagai karyawan. Nanti kalau kita menjadi jadi owner bisnis, atau kita benar-benar membuka lapangan kerja kepada lapangan kerja, tentunya kita juga akan menjalankannya. Ya, sekali lagi ini bukan hanya untuk kita sebagai karyawan, tetapi ini dikhususkan juga bagi teman-teman nanti yang akan menjadi owner perusahaan. Proses-proses ini yang akan dijalankan. Ya, bagaimana tujuannya human capital akan menjadi aset dan akan menjadi nilai di dalam perusahaan. Ya, itu kalau prosesnya kemampuan, ya, di sini biasa ya lah. Kita tahu ada tes kemampuan, ada lamaran masuk, ada saringan awal atau wawancara, ada tes kemampuan, periksa referensi, dan juga ada wawancara dengan manajer, ya, wawancara dengan user. Akhirnya setelah itu kita lakukan tes kesehatan, ya, tes kesehatan untuk memastikan bahwa karyawan kita itu benar-benar sehat, ya, bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dan akhirnya menjadilah tawaran pekerjaan. Ya, perencanaan sumber daya manusia. Jadi selanjutnya adalah perencanaan sumber daya manusia, itu adalah aktivitas perencanaan untuk memuaskan kebutuhan perusahaan atas pekerja. Bagaimana aktivitas perencanaan ini bisa menjadi aset, ya, yang menjadi kebutuhan perusahaan atas pekerja. Jadi kalau kita nanti merekrut karyawan, tentunya sesuatu pilihan yang terbaik itu aset yang harus dipelihara, yang selalu dipertahankan dan dikembangkan, dan bagaimana menciptakan karyawan itu termotivasi dalam bekerja. Kalau mau orang motivasi bekerja kan tentunya pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih, ya, sesuai dengan harapan perusahaan. Ya, dalam perencanaan kebutuhan perusahaan atas pekerja ada 3 tugasnya: meramalkan kebutuhan tenaga kerja. Jadi nanti perkembangan bisnis kita udah buka cabang di mana-mana misalnya, nantinya kita akan sudah perencanakan juga berapa kebutuhan tenaga kerja yang harus dibutuhkan. Yang kedua, bagaimana analisis kerjanya, job desk
description-nya bagaimana, penempatannya di mana, gitu ya, lo kerjanya seperti apa, itu akan ditetapkan di perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, baru kita lakukan perekrutan. Jadi sebelum perekrutan itu sudah diramalkan kebutuhan, sudah direncanakan, jadi kita kuat dengan perencanaan, jadi budgetnya juga sudah disiapkan, apakah kebutuhan peralatan pekerja kerjanya, atau dari segi keuangannya kita sudah siapkan. Di analisis ini tujuannya adalah bagaimana betul-betul ini dibutuhkan atau tidak. Berapa orang, gitu ya. Segi kualitasnya seperti apa. Baru kita melakukan perekrutan. Jadi kategorinya itu sudah rampung, baru dilakukan perekrutan. Bagaimana meramalkan kebutuhan tenaga kerja, menentukan jumlah yang tepat atas kualifikasi orang-orang dan di mana mereka dibutuhkan, gitu ya. Ada 3 peristiwa yang disyaratkan atas perkiraan tersebut. Ya, ada firm expansion, ada istilah pengunduran diri atau retirement, ada yang ketiga temporary increase in production. Ya, ini adalah hal-hal menentukan jumlah tepat atas kualifikasi orang yang mereka butuhkan. Saya ulangi, ada 3 peristiwa yang disyaratkan atas perkiraan tenaga kerja itu. Pertama adalah ada firm expansion, ya, ada pengunduran diri atau retirement, ada temporary increase in production. Jadi artinya adalah nanti kalau ada karyawan yang mengundurkan diri, misalnya ya, karena mengundurkan diri apakah karena sakit, ya, apa karena meninggal dunia, atau karena berpindah perusahaan lain, tentunya kita sudah persiapkan, ya, persiapan yang harus dibutuhkan. Kalau misalnya ada nanti tetap ada calon yang akan menjadi pengganti, gitu ya. Dan itu dilaksanakan dengan sistem temporary increase in production. Masuk ke analisis kerja. Analisis kerja digunakan untuk menentukan tugas dan surat kepercayaan yang diperlukan untuk posisi tertentu. Ya, jadi istilahnya adalah job analysis. Job analysis itu yang dijalankan adalah pasti ada job spesifikasinya. Jadi job spesifikasi itu merupakan identifikasi berbagai keterampilan yang diperlukan, ciri atau atribut untuk kesuksesan performance sebuah pekerjaan tertentu. Ya, ada job description. Job description itu adalah uraian tugas, tanggung jawab, posisi pekerjaan, ya, atau job position. Jadi sudah ada kita mempekerjakan orang, nanti tentunya sudah punya tanggung jawab, ya, sudah punya jenis pekerjaannya apa, tanggung jawab seperti apa yang telah benar-benar dianalisis, ya, dari segi description-nya. Dan pada saat kita perekrutan itu meliputi pencarian dan menarik individu yang berkualitas yang dapat dipilih. Ya, ada internal, eksternal recruiting. Jadi ada namanya dalam perekrutan itu ada internal dan eksternal. Saya buka diskusi itu kalau di dalam perekrutan kita kan cuma mengenal perekrut berarti dari eksternal. Kalau perekrutan internal itu maksudnya gimana ya? Kita merekrut tapi dari internal sendiri. Itu maksudnya bagaimana? Pernah nggak kita dengar? Pernah nggak kita baca? Ya, pernah nggak kita atau bahkan pernah melakukan itu? Seperti sudah punya bisnis ya, kita punya bisnis, tapi kita sudah menjalankan ini perekrutan internal. Apa itu internal? Bagaimana sistem perekrutan internal? Teman-teman ada yang bisa? Perekrutan internal itu bagaimana? Merekrut karyawan dari negara sendiri. Oh, dari negara sendiri internal. Oh, makasih Alwisam. Makasih. Jadi kalau Aryo, bagaimana Aryo? Ya. Mereka karyawan yang sudah lama di dalam yang bekerja di dalam suatu perusahaan itu, setelah itu perusahaan apa ya, jabatannya gitu. Rekrut jabatannya, dari jabatannya yang bawah baru itu ditingkatkan gitu sesuai dengan kualitas. Oh, jadi ditingkatkan dari internal itu direkrut untuk apa? Perekrutan internal. Jabatannya, Kak. Oh, dinaikkan jabatannya, upgrade ya, atau ada promosi. Kita misalnya jadi staff karena kita butuh supervisor baru, kita mengambil dari staff yang ada. Jadi kita secara adil, ya, yang bijaksana. Ya, kita perekrut, kita interview, tetap interview, ada tesnya juga. Tesnya kan
bukan tes psikotes lagi, tetapi tes masalah pekerjaan yang telah digariskan. Siapa yang mampu itu yang akan dipilih menjadi naik jabatan, ya, naik jabatan atau upgrade atau ada nilai promosinya. Jadi promosi itu yang tepat dilakukan adalah betul-betul benar-benar secara adil, siapapun karyawan yang mampu, nah itu yang kita pilih. Inilah yang mengundang motivasi karyawan. Motivasi karyawan meningkat karena pada saat kita membutuhkan posisi-posisi baru di atas, kita perekrutnya bukan dari eksternal, tapi rekrutnya dari internal. Dan kalau perekrutan eksternal, kenapa tetap dilakukan? Karena kadang-kadang kita membutuhkan orang yang punya spesifikasi lebih yang tidak dimiliki oleh internal. Contohnya, ada kemampuan IT contoh. Selama ini kita pakai tenaga manusia. Tiba-tiba untuk mengembangkan perusahaan, kita pakai tenaga IT. Tenaga IT kita tidak ada yang mapan di perusahaan, ya, tidak ada yang mampu di bidang IT. Kita akhirnya rekrut dari luar. Ya, jadi selama di internal tidak ada, ya, baru kita akan rekrut. Tapi juga ya, selama kalau misalnya internal ada yang mampu di IT, ada dasar-dasarnya, ada pemahamannya, dan juga pernah mungkin pada saat sekolah pernah disiplin ilmunya adalah sistem informasi atau bagian IT, kalau memang belum mengenal apa program kita jalankan, tentunya itu diadakan pelatihan, ya, diadakan pelatihan, ya, untuk bagaimana karyawan internal ini bisa mencapai kebutuhan perusahaan yang kita butuhkan, gitu ya. Nah, internal firm, ya, ada eksternal itu adalah recruiting people outside the firm, ya, istilahnya. 7 metode kompensasi. Kita setelah kita bahas tentang proses perekrutan, ya, kita tidak hanya merekrut saja, ya. Kita cuma tidak membutuhkan saja, tapi ada kewajiban perusahaan. Tentunya perusahaan harus mampu untuk menentukan metode-metode di dalam kompensasi. Inilah metode jenis-jenis kompensasi yang ada di dalam bisnis atau perusahaan, ya. Nanti kalau